Halo Fits People semua, selamat datang di live IG pertama Fits ID. Nanti kita cerita tentang COVID-19 sama dokter Paruntungan Hutahayan, atau kita singkat aja jadi dokter untung ya. Nah sebenarnya kita live ini bakal ngomongin apa sih? Sebenarnya kita bakal ngomongin semua hal yang seputar COVID-19, tapi terutama sih yang paling pengen diketahuin sama Fits People sekalian. Kan kemarin udah ada nih yang ngirim-ngirim pertanyaan. Nah, itu bakalan kita jawab hari ini di live IG ini. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang datang ya, cuman pastinya karena durasi, jadi kita ringkas, kita rangkum jadi yang paling banyak ditanya sama teman-teman Fits People sekalian. Tapi jangan khawatir karena kita bakalan ada sesi Q&A live sekarang. Tinggal ketik aja mau nanya apa. Nanti 3 pertanyaan yang terbaik bakal kita kasih hadiah paket sehat dari Fits ID. Apa sih isinya? Ya, ntar lihat aja ya. Semoga menang. Jadi jangan lupa langsung nanya aja nih di apa ini ya namanya ya, comment section. Tanpa banyak basa-basi lagi, coba kita mulai undang ya dokter untungnya untuk ngomongin apa aja sih kira-kira fakta dan mitos yang beredar nih tentang virus corona di Indonesia. Coba kita lihat. Oh, dokter untungnya belum ada. Dokter untung, coba ayo kita mulai ngobrol-ngobrol nih. Karena udah udah banyak juga nih. Halo. Ada yang ngomong hai. Halo. Ya, hari ini kita bakalan membahas tentang kan banyak nih ya, pasti banyak nih yang di keluarganya punya WhatsApp group, terus pada share-share news gitu, share-share berita tentang COVID-19. Jadi sebenarnya bener apa enggak sih yang di-share itu? Makanya tanya ya langsung sama dokter yang udah pasti ngerti lah tentang COVID-19. Sekarang coba kita cek dulu dokter untungnya udah ada belum? Masih dokter untung, ayo dong, aku nervous nih live sendirian. Coba mulai dari sekarang, ada yang udah mau nyetok pertanyaan kah? 3 pertanyaan terbaik bakal dapat paket cantik. Kok paket cantik? Paket sehat dari Fits ID. Coba ada. Oh, kok jam segini masih kerja, Mbak? Oh iya dong, demi Fits People sekalian nih. Aku rela kerja sampai jam berapapun. Tolong bos, dicatat ya bos ya. KPI saya ya bos. Enggak deng. Aduh, mana nih? Coba dong, ada yang udah mulai mau nanya-nanya gak? Dari sekarang, biar aku catet pertanyaannya. Belum ya? Masih halo-halo ini di comment section. Baik, halo semua ya, halo. Coba dong, share dong. Ada nggak yang berita-berita yang kayak bikin takut gitu di WhatsApp keluarga atau mungkin di teman-teman nih? Tahu nggak sih COVID-19 tuh bisa bikin ini, bikin itu, atau nggak menyebar dari ini, dari itu? Coba deh share di comment section. Nanti Jasmine bantu untuk cross check sama dokter untung. Coba ada nggak? Cerita dong. Halo. Coba ada nggak? Baik, terima kasih loh. Cerita dong, misalkan nih ada yang bilang katanya COVID-19 bisa menyebar lewat udara. Oh, itu nanti bakalan dijawab tuh sama dokter untung. Kita tinggal tunggu aja nih dokter untung yang mana ya. Atau misalkan kalau misalkan mau ambil paket nih, gimana sih caranya supaya nggak ini deh, jaga-jaga gitu supaya nggak tertular ataupun gimana gitu. Ntar kita coba ya. Oh, ada yang bertanya nih, betul nggak sih kucing bisa nularin corona ke manusia? Nah itu, aku juga kepo. Ntar aku tulis dulu pertanyaannya ya, biar nanti bisa langsung dijawab sama. Oh, dokter untung udah join nih. Kita invite ya. Halo dok. Hai. Selamat datang di live pertama Fits.id nih. Nanti kita cerita tentang COVID-19. Gimana dok, udah siap belum?
Iya, oke. Selamat malam semua. Selamat malam. Udah siap ya? Iya, Oke, siap. Ini udah banyak soal yang nanya-nanya nih. Langsung aja, pertanyaan pertama. Ini bikin kepo banget nih. Jadi gimana sih sebenarnya virus corona nih bisa tiba-tiba muncul di dunia? Itu awal mulanya kayak gimana sih, Dok? Dari mana ini virus corona? iya. Oke, jadi kalau virus corona ini sebenarnya muncul di dunia ini kan baru dari Desember kemarin ya. Kita tahu ada case-nya di Wuhan ya. Tapi kan sebelumnya itu kan dia di hewan. Dia itu Di virusnya hewan. di hewan. Ya. Nah, jadi awalnya itu kan transmisinya itu atau bisa jadi seperti sekarang itu kan dari hewan ke manusia. Itu istilahnya zoonosis. Nah, jadi dari hewan ke manusia. Nah, pada saat dia dari hewan ke manusia itulah baru mulai booming namanya sampai sekarang si COVID-19. Nah, tapi kalau sebelumnya kan memang dia udah ada di hewan. Itu kan dia masuk keluarganya coronavirus tuh. Kalau yang kita kenal dulu itu kayak SARS, MERS. Nah, itu semuanya keluarganya coronavirus. Nah, cuma baru ketahuan setelah dia dari hewan bisa ke manusia dan dari manusia ke manusia mulai terdengar dan itu mulai ketahuan gitu. Jadi kalau dibilang baru pertama kali ada di dunia sih enggak juga. Itu kan di hewan sudah ada. Nah, tapi baru kedengaran pertama kali baru sekarang-sekarang ini karena dia sudah mulai menularkan di manusia dan antara manusia ke manusia. Oke, berarti virusnya itu sendiri bermutasi ya. Dari yang tadinya hanya hewan menjadi bisa nularin ke manusia gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Apalagi kan biasanya virus-virus yang dari hewan itu kan dia sifatnya zoonosis ya, cuman dari hewan ke manusia kayak contohnya MERS. Nah, MERS itu kan satu keluarga sama si coronavirus, itu sama dengan si COVID ya. Nah, kalau yang MERS itu kan sampai sekarang kan yang kita tahu itu cuma dari unta ke manusia aja. Nah, dia nggak bisa dari manusia ke manusia. Nah, tapi si coronavirus ini entah apa yang terjadi ya proses genetiknya, setelah dari hewan ke manusia, nah dia bisa antara manusia ke manusia. Gitu. Oke. Ya, Nah, mumpung ngomongin tentang hewan nih ya, tadi sempat ada yang nanya juga, kira-kira kucing bisa nggak ya menularkan virus corona ke manusia? iya. Jadi kalau misalnya untuk hewan peliharaan, itu sih sampai saat ini sih kemungkinannya memang bisa ya. Bisa aja, bisa. Apalagi kan lewat misalnya dari apa mulutnya dari bulunya ya kalau kita sentuh dia ada terkena apa COVID ya, nah itu kan bisa kita nggak sengaja habis itu kita pegang wajah kita atau apa mulut kita muka kita ya itu bisa menular ke lewat saluran nafas ya. Oh, oke oke. Jadi untuk berjaga-jaga apa nih sebaiknya yang dilakukan oleh pet owner nih yang punya binatang peliharaan di rumah supaya tidak tertular? Iya, jadi kalau untuk pet owner ya saya juga termasuk pet owner juga sih ada pelihara anjing ya. Nah jadi artinya kita yang pasti harus kita dulu yang kita jaga. Jadi kita harus pastikan kita rajin cuci tangan ya. Setelah kita pegang hewan peliharaan kita rajin cuci tangan. Nah kedua, supaya menjaga hewan peliharaan kita itu enggak, artinya kemana-mana, kita nggak tahu ya nanti nemplok di mana. Nah itu kan kita ada, pet owner itu pasti ada habit untuk nemenin hewan itu jalan ya. Jadi kita harus pastiin kita tahu dia jalan kemana, kecuali mungkin kalau pet owner kucing itu ya agak susah diawasin kalau kucing ya bisa kemana-mana. Jadi prinsipnya Bener, sih, bener. iya prinsipnya sih kitanya yang harus apa rajin jaga hygiene kita. Nah, cuci tangan ya, habis itu kita jangan apa habis pegang hewan itu jangan langsung pegang yang lain-lain atau nyentuh wajah kita sebelum kita uh, cuci tangan kita. Prinsipnya sih itu aja prinsipnya. Oke Hygiene ya, oke nomor satu oke. hygiene. Nah, Kalau bisa dipantau petsnya ini pergi kemana gitu ya. Jadi jangan iya, sampai kalau bisa ya. uh, Nah, masuk. Oke 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 iya, siap kalau siap. bisa harus dipantau ya. Yang tadi Iya. nanya kucing, coba tolong kucingnya dijaga ya, jangan kemana-mana. Nah, em, lanjut lagi nih ke pertanyaan kedua. Apakah penularan COVID-19 bisa terjadi melalui udara atau airborne?
bagaimana jika pasien positif COVID-19 tidak batuk ataupun bersin di sekitar orang lain, apakah kemungkinan penularannya juga tinggi? Iya. Jadi terkait penularan lewat udara, itu sampai sekarang sih belum bisa dibilang bisa menular lewat udara ya. Meskipun ada yang bikin dari WHO saya pernah lihat ya, ada statement beberapa minggu lalu itu bisa bertahan beberapa jam di udara. Nah, tapi seiring dengan waktu, informasi yang sekarang itu sudah dikonfirmasi lagi dia tidak menular lewat udara. Nah, jadi artinya kita tetap berpegang sama informasi yang terbaru ya, karena kan virus ini kan masih baru. Jadi artinya berita itu kan update terus habis itu hasil observasi, hasil temuan itu update terus, kadang berubah-berubah. Tapi yang terbaru itu masih bisa dikonfirmasi nggak bisa menular lewat udara. Nah, kedua, untuk terkait yang nggak ada gejala itu istilahnya orang tanpa gejala. Jadi dia bisa aja positif, tapi dia sudah nggak ada gejala. Nah, itu yang sebenarnya harus kita hindari ya. Itulah kenapa sekarang kita bikin istilahnya social distancing. Jadi supaya kita menghindari kontak dengan orang-orang yang tanpa gejala tersebut, tapi udah positif. Nah, terlepas si orang tersebut nggak ada gejala, tapi sudah positif, kita tetap prinsipnya itu nomor satu, penularannya itu lewat droplet atau tetesan dari saluran nafas. Jadi misalnya dia bersin atau dia batuk ya, nah itu kita nggak sengaja tersentuh sama tangan kita pegang wajah kita atau pegang teman kita, saudara kita, nah itu nanti bisa jadi tertular. Oke, jadi walaupun dia nggak bersin ataupun batuk, masih ada kemungkinan untuk tertular ya? Iya, karena kan orang yang tanpa gejala itu ya kayak saya lah. Saya kan satu hari itu kan pasti megang wajah saya itu bisa beberapa kali ya, sampai beberapa belas atau beberapa puluh kali kan. Nggak sengaja, refleks gitu, pegang hidung atau pegang mulut ya. Nah, itu kan ada tetap namanya cairan kan di dalam hidung atau mulut itu. Nah, itu kan saluran nafas. Nah, itu saya pegang di tangan saya merasa saya sehat. Nanti saya jalan kemana, sosial kemana, pegang apa, salaman dengan orang lain. Nah, itu yang akhirnya bisa menularkan, karena udah kontak dari cairan di saluran nafas saya. Nah, jadi artinya nggak masalah dia mau ada gejala atau enggak. Kalau selama dia positif, dan dia pegang saluran nafas dia lewat hidung atau mulut, nah itu kontak dari situ yang kena ke orang lain itu yang bisa menularkan. Nah, itulah kenapa basic prinsipnya kan nomor satu cuci tangan ya, jaga hygiene. Oke, kalau gitu kan tadi ngomongin tentang droplets ya. Kalau misalkan makanan nih, misalkan yang pasien yang tidak ada gejalanya ini, dia masih kerja, misalkan menyiapkan makanan untuk keluarganya, atau misalkan pegawai restoran atau apa yang memang berhubungan langsung dengan makanan, apakah COVID-19 ini bisa ditularkan lewat makanan? Wah, bisa banget. Misalnya pelayannya positif COVID misalnya. Nah, terus dia ada gejala batuk atau bersin, pilek ya. Nah, terus ya meskipun nggak sering ya, artinya dia gejalanya ringan, jadi masih tetap bekerja. Nah, pada saat dia menyajikan makanan, dia bersin atau batuk gitu ya. Terus ada droplet yang jatuh ke makanan. Nah, itu udah pasti kalau dikonsumsi dengan pada orang lain, itu pasti akan bisa menularkan. Artinya gini, jangankan makanan, di plastik, ya, di tembaga, atau zat benda-benda yang lain kan kita tahu tuh ada informasi kalau dia bisa bertahan hidup. Ada yang di kardus, atau misalnya di benda-benda permukaan lain kan. Nah, itu kan bisa kita tahu, ada bisa bertahan sampai beberapa jam. Nah, jadi makanan udah pasti bisa menularkan. Tapi tetap prinsipnya gitu, lewat droplet ya, lewat droplet dari penderita COVID. Ya. Oke. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan nih untuk menanggulanginya? Karena makanan kan kita nggak tahu ya siapa yang menyiapkan, siapa yang masak, kayak gitu. Iya, ya artinya lebih bagus itu kita masak sendiri sih ya di rumah. Paling bagus itu kita masak sendiri. Karena terlepas memang misalnya kita online ya. Saya sih bukannya bilang nggak boleh juga ya, tapi prinsip penularannya itu kan seperti tadi udah saya jelasin. Artinya kalau misalnya
ada ya droplet yang jatuh ke makanan, itu pasti bisa menularkan. Nah, jadi bagaimana lebih baik itu bagaimana ya bagus kita masak sendiri. Nah, toh kita kan selama ini kan dianjurin di rumah kan ya. Bahkan yang masih aktif kerja pun work from home. Jadi sebaiknya sih kita konsumsi makanan yang kita masak sendiri di rumah. Oke, oke, oke. Untuk amannya sih lebih baik masak sendiri ya. Iya. Oke. Kalau gitu, misalkan kita terpaksa harus keluar nih, entah mungkin ada yang mau belanja makanan atau mungkin mau berjemur aja gitu, terus khawatir sama rambut. Rambut ini bisa nggak sih menempel virus corona gitu? Berarti maksudnya kalau lagi keluar rumah atau lagi sendirian gitu tiba-tiba ada virus corona di rambut gitu maksudnya ya? Iya gitu, hinggap gitu. Mungkin nggak? Terus kita pulang terus ngeluarin orang rumah gitu, mungkin nggak? Ya artinya gini, kita tetap pegang prinsip. Jadi corona itu kan ditularkan lewat droplet atau cairan. Nah, pada saat di samping kita ada orang yang positif, kemudian dia batuk atau bersin, jangankan di rambut, di baju, di tangan, di celana juga bisa nempel. Nah, tapi kalau kita cuma sekedar sendirian ya, kita keluar atau berjemur, ya selama nggak ada yang batuk atau bersin itu kan nggak akan ada yang ditularkan kan dropletnya. Nah itulah kenapa ada kan dari pemerintah anjuran untuk jaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter kan. Nah itu juga terkait kemampuan dari pancaran dari si droplet atau cairan itu. Nah, jadi supaya dia nggak kena ke badan kita. Jadi artinya jawabannya bisa aja di rambut. Tapi kalau memang ada yang batuk atau bersin di sekitar kita dan jarak kita kebetulan dekat ya, nah itu bisa aja nempel. Oke, berarti memang yang paling baik adalah stay di rumah dan melakukan social dan physical distancing ya. Iya. Iya. Lalu nih, kalau misalkan amit-amit tertular, di hari keberapa setelah tertular biasanya gejala mulai terlihat? Iya. Kalau secara umum itu kan 5-7 hari secara umum. Nah, tapi kalau pakai range itu bisa dari hari kedua atau bahkan bisa paling lama itu sampai 10 hari atau 11 hari. Nah, terkait dengan kemungkinan muncul gejala itu, nah akhirnya kan dibikin standar masa pengamatannya itu 1-14 hari. Nah, itu 1-14 hari itu mengacu ke itu munculnya gejala. Nah, jadi range-nya 1-14 hari, tapi rata-rata yang terjadi secara umum itu 5-7 hari. Jadi ada kemungkinan misalkan di hari ke-14 baru muncul pun sebenarnya ada kemungkinannya ya? Ada kemungkinan. Oke, oke. Nih, ada pertanyaan juga. Kalau misalkan udah pakai glove, tidak akan tertular virus ketika terpaksa harus keluar rumah? Pakai sarung tangan. Nah, oke. Kalau pakai sarung tangan tapi nggak pakai masker kan sama aja. Pakai dua-duanya misalkan, pakai dua-duanya nih. Iya, iya. Ya paling bagus itu prinsipnya pakai sarung tangan atau pakai masker ya. Selama kita nggak nyentuh bagian saluran nafas kita ya, muka itu hidung atau mulut, itu sih nggak akan ada bisa terjadi penularan. Nah, itu prinsip ya, prinsipnya di situ. Jadi bagaimanapun kondisinya saat ini, bagaimanapun yang kita lakukan, kita harus pegang prinsip. Prinsipnya itu kontak dengan cairan atau droplet dari penderita. Nah, itulah kenapa kita terlepas pakai sarung tangan, tapi kan tetap masker juga kan harus kita pakai dan kita jangan pegang-pegang ke wajah. Gitu. Jadi kalau masalah aman sih aman, tapi tetap kita pegang prinsip. Jangan kita pegang saluran nafas, wajah, hidung, mulut kita tanpa ibaratnya cuci tangan dahulu atau mungkin ya lepas dulu sarung tangannya ya. Nah terus maskernya juga jangan dipakai berulang-ulang karena kan kalau kita di luar kita kan nggak tahu misalnya samping kita pada saat kita ngantri belanja atau apa lagi batuk bersin kan bisa aja dia muncrat ke masker ya. Nah habis itu kita pegang
Nah, habis itu kita buang, terus kita rasa nggak ada masalah, nggak sengaja kita nggak cuci tangan, pegang hidung, mulut. Nah, itu bisa jadi penularan juga, terlepas kita udah pakai masker atau sarung tangan. Nah, tadi kan sempat ngomongin masalah cuci tangan ya. Ya, Sebaiknya cuci tangan atau pakai hand sanitizer? Karena kalau hand sanitizer kan ada alkoholnya juga. Itu lebih baik yang mana ya sebaiknya? paling bagus itu sebenarnya cuci tangan tetap ya, dengan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, kenapa saya tekankan air mengalir? Kalau kita cuci tangan di kobokan juga kan sama aja, airnya nggak kemana-mana ya. Jadi tetap harus di air yang mengalir. Nah, masalah hand sanitizer itu kan cuman istilahnya itu kayak eh, pertolongan pertama ya. Jadi itu kalau memang nggak ada tempat cuci tangan ya kita pakai hand sanitizer. Nah, tapi kita ingat kalau pakai hand sanitizer itu meskipun kuman atau virusnya mati, dia kan tetap nempel di tangan. Artinya tetap sisa-sisa virus kumannya itu nempel di tangan, nggak kemana-mana. Nah, artinya tetap kita juga nggak bisa ceroboh dengan menggunakan hand sanitizer. Kita rasa udah bersih, udah aman. Nah, kita cuek ya, pegang wajah apa gitu, saudara keluarga kita ya. Tetap hand sanitizer itu pertolongan pertama. Tetap nggak boleh pegang-pegang wajah. Nah, kita harus pastikan cuci tangan dahulu. Karena prinsipnya itu, si virus itu kan belum kemana-mana meskipun udah mati. Nah, kita nggak tahu nih perkembangannya, apakah virus yang sudah mati masih tetap bisa bikin infeksi kan belum tahu. Nah, jadi artinya tetap lebih bagus cuci tangan. Oke. Jadi kalaupun misalkan dia terpaksa pakai hand sanitizer, lebih baik setelahnya cuci tangan lagi ya. Iya, iya, tetap prioritasnya cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu prinsip ya, selama 20 detik. Nah, jadi kita juga harus sampaikan cara cuci tangan itu bagaimana ya, kan ada yang 6 langkah mencuci tangan. Nah, kemudian selama 20 detik itu patokannya dengan nyanyi lagu Happy Birthday 2 kali. Dalam hati tapi nyanyi ya, jangan sambil cuci tangan, nanti dilihatin orang sebelah. Nah, kemudian Siapa yang ulang tahun nih gitu. kemudian menggunakan sabun. Oke. Dari tadi banyak banget yang nanya tentang rapid test nih, Dok. Berapa kali ada yang nanya tentang rapid test. Sebenarnya rapid test ini akurat nggak sih? Dan bagaimana caranya gitu? Bagaimana prosesnya rapid test ini? Ya, jadi rapid test itu kan tes yang memeriksa, istilahnya kalau di medis itu serologi. Nah, serologi itu artinya dia memeriksa sistem kekebalan tubuh si orang yang dites itu. Nah, prinsipnya sistem kekebalan tubuh itu spesifik untuk setiap infeksi. Nah, pada COVID-19 itu sistem kekebalan tubuhnya itu spesifik juga akan terbentuk pada saat dia terinfeksi si COVID. Nah, itulah kenapa dia dijadiin tes rapid, nah, yang istilahnya tes serologi. Nah, di dalam tes rapid itu sudah pasti dia akurat, karena kan artinya nggak mungkin dia terbentuk sistem kekebalan tubuh kalau misalnya dia nggak terinfeksi. Nah, tapi kita harus catat satu hal, ada istilahnya itu imunokompromis, artinya daya tahan tubuhnya itu lagi turun. Nah, misalnya pada penderita penyakit HIV lah contohnya, atau beberapa penyakit-penyakit lain ya. Nah, itu meskipun dia ada infeksi coronavirus, tapi pada saat dia dites rapid, itu karena dia kondisi imunnya lagi turun, nggak ada perlawanan, otomatis tidak terbentuk ya sel imun ya. Nah, itu kemungkinannya negatif pasti, dia punya hasil rapid. Nah, tapi makanya karena ada hal-hal seperti tadi ya, ada terkait masalah imunokompromis ya, terus masalah selanjutnya pasti dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau swab tenggorok itu untuk melihat si antigen atau si virus. Nah, jadi kembali ke rapid test itu pasti akurat, nggak mungkin nggak akurat. Malah yang kita curiga kalau negatif kemungkinannya apakah memang dia betul-betul tidak terinfeksi atau memang dia ada kondisi yang namanya imunokompromis. Nah, makanya kenapa dari situ rapid test itu biasanya standarnya 2 kali untuk konfirmasi. Yang kalau pertama udah diperiksa, pasti ada pemeriksaan lanjutannya yang berikut. Nah, kalau dua-duanya memang dia udah negatif,
Nah, itu bisa dipastikan dia memang benar-benar negatif dengan catatan dia tidak ada penyakit lain ya yang mengarah ke imunokompromis tersebut gitu. Oke. Berarti kalau misalkan sudah menjalankan 2 tahap rapid test harusnya sih udah pasti oke ya. Sudah pasti Iya, benar. iya, iya. Nah, itu sudah konfirmasi dia. Kalau udah negatif 2 kali ya udah pasti negatif. Tapi kalau dia positif biasa dilanjutin dengan pemeriksaan swab tenggorok ya, PCR namanya. Oke, oke. Berarti fit people yang tadi nanya tentang rapid test itu oke ya, itu aman. Maksudnya bukan aman, maksudnya oke gitu, pasti benar. Jadi jangan khawatir. Lanjut lagi ke Iya. pertanyaan. Oh ini nih, ini pasti banyak yang deg-degan nih, tahu jawabannya ya. Apakah perokok lebih rentan terkena COVID-19? Iya. Jadi kalau masalah rentan atau nggak rentan itu nggak ada deskripsi tertentu. Artinya dari umur, dari yang usia muda sampai usia tua kena. Nah, terkait habit, itu kan habit ya. Yang nggak merokok pun kena juga ya gitu. Artinya mungkin bukan lebih ke arah kemungkinan kena atau enggaknya, tapi lebih ke arah kemampuannya dia melawan infeksi kalau terkena virus COVID itu. Nah, terkait perokok, kenapa dia ditanyakan tadi ya, perokok itu artinya kan fungsi paru-parunya kan sudah nggak normal seperti orang yang nggak merokok gitu ya. Nah, COVID itu kan menyerang saluran nafas. Nah, pada saat itu infeksinya nyampe di paru-paru, itu istilahnya pneumonia ya. Itu kalau misalnya kita sering dengar berita udah sampai pneumonia itu artinya radang paru-paru, otomatis kemampuan si yang merokok itu untuk melawan si virus COVID itu lebih rentan untuk jadi fatal dibandingin dengan mereka yang nggak merokok. Jadi mungkin lebih ke arah lebih rentan atau enggak. Kalau masalah bisa kena atau enggak itu nggak ada batasan, karena dari umur aja, dari semua kalangan, dari semua profesi, dari semua habit itu semuanya bisa berpotensi kena. Oke, berarti mungkin efek si virus corona terhadap badannya ya yang mungkin lebih parah kalau misalkan diperokok seperti itu. Iya. Oke. Nah, tadi juga sempat ada yang nanya nih di komen tentang berjemur. Apakah berjemur bisa menguatkan daya tahan tubuh dan menghindari dari terkena virus corona itu? Iya. Jadi berjemur itu kan yang kita tahu itu membantu mendapatkan vitamin D di badan kita. Nah, fungsinya vitamin D itu apa? Yang paling sering kita tahu vitamin D itu kan membantu mempertahankan tulang ya, kekuatan tulang. Jadi artinya itu kedepannya itu bisa bagus untuk mencegah osteoporosis ya, dan vitamin D yang cukup. Nah, terkaitnya dengan kondisi sekarang si coronavirus, itu dia vitamin D itu salah satu zat atau faktor yang membantu pembentukan sel daya tahan tubuh kita selain banyak faktor lainnya. Nah, jadi artinya hubungannya berjemur atau kena sinar matahari itu dengan sistem pertahanan tubuh ya, dari vitamin D-nya itu dia membantu pembentukan dari sel kekebalan tubuh kita. Karena itu yang paling penting ya, sel kekebalan tubuh. Nah, vitamin D itu salah satunya. Oke, berarti pentingnya berjemur adalah untuk menambahkan daya tahan tubuh kita terhadap virus itu gitu ya. Iya. Tadi juga sempat ada yang kenapa? Berjemurnya itu jangan 10 jam ya. Nah, ya jadi kerupuk dong kalau kita 10 jam. Iya. Berapa nih jangka waktunya yang baik? Iya, artinya cukup 1 jam lah, atau setengah jam juga sudah cukup sebenarnya ya. Artinya matahari itu kan paling bagus matahari pagi ya, antara jam 8 sampai jam 10 ya, itu mataharinya nggak terlalu terik. Nah, itu nggak perlu terlalu lama juga, karena kan ada faktor resiko juga, kita malah nanti sakit kulit ya. Pertama mulai iritasi ya, kemerahan, gatal-gatal. Nah, kalau misalnya kita ada faktor resiko cancer, bisa aja jadi kanker kulit. Nah, jadi terlepas dari itu, kalaupun kita mau misalnya kena matahari agak lebih lama,
tetap kita harus pakai yang namanya tabir surya ya, lotion untuk tabir surya. Nah, jadi Iya. kita juga tetap pertimbangkan penyakit kulit kan nanti bisa jadi juga. Nanti malah itu karena sakit kulitnya kita stres, kepikiran, akhirnya malah bikin imun kita turun juga kan gitu. Oke, jadi ada baiknya tetap pakai sunblock walaupun sedang berjemur ya, Iya, untuk iya. melindungi kulit kita. Tadi ada yang nanya tentang masker. Kalau misalkan maskernya mau dipakai lagi, jadi dia udah pakai nih maskernya, sama dia dijemur, terus besoknya dipakai lagi, itu bisa nggak mengurangi kotoran-kotoran di masker yang udah dipakai itu? Iya, iya. Ya, jadi terkait reuse ya, berarti artinya reuse ya, penggunaan kembali. Memang idealnya itu kita nggak boleh menggunakan kembali. Artinya karena kan sudah terpapar dengan luar ya. Nah itu kita udah nggak tahu tuh entah bakteri atau virus apa yang udah ada di situ. Nah lebih bagus kita tapi karena memang keterbatasan ya sekarang ya untuk cari APD itu, memang ada dianjurin, memang nggak pilihan untuk reuse ya. Jadi bisa dengan kita misalnya semprot alkohol di masker ya, semprot alkohol di masker depan belakang, habis itu dijemur di matahari ya, dijemur. Nah, bisa dengan cara itu. Saya pernah baca ada 3 teknik untuk teknik reuse ya, apabila memang nggak ada pilihan gitu, kita harus memakai ulang APD kita, khususnya masker ya. Nah, pertama itu bisa dengan cahaya ultraviolet, jadi dia ada istilahnya di fumigasi itu pakai cahaya. Nah itu setelah maskernya didekatin sama cahaya tersebut ya, ultraviolet. Nah kedua bisa juga pakai uap hidrogen peroksida H2O2. Tapi itu kan juga susah ya kita dapat. Nah yang ketiga anjurannya itu disemprot pakai baygon. Baygon maaf, dipakai alkohol. Saya lagi lihat nyamuk ini terbang. Maaf, saya alkohol. Nanti orangnya nggak kena COVID dong. Nggak kena COVID keburu bye gitu. Ya maksud saya tadi disemprot pakai alkohol depan belakangnya, nah habis itu dijemur. Nah cuman memang usaha juga untuk cari alkohol. Nah kalau memang nggak ada pilihan lain, dicuci juga ya oke-oke aja sih menurut saya ya, karena gini prinsipnya, lebih bagus pakai masker kan daripada nggak sama sekali. Meskipun itu masker kain sekalipun ya, yang istilahnya filternya nggak terlalu baik ya, seperti masker yang umumnya, tapi artinya lebih bagus ada masker daripada nggak sama sekali. Jadi ya kalau memang nggak ada pilihan untuk dapat APD masker yang baru, ya nggak ada masalah sih, tapi nggak dianjurin gitu. Kalau misalkan tadi ada yang nanya juga, kalau misalkan maskernya masker kain, tapi diselipin tisu di tengahnya, itu gimana? Itu lumayan bikin dia jadi lebih bagus nggak untuk menangkal itu? Nggak ada masalah sih kalau untuk penggunaan masker ya. Malah kan macam-macam ya sekarang jenis masker itu yang beredar ya. Ada juga yang standar banget, cuman kain biasa aja ya. Apalagi kalau ditambahin lapisan tisu ya lebih bagus, artinya dia lapisannya lebih banyak. Prinsipnya sih yang harus kita pegang lebih bagus pakai masker daripada nggak sama sekali. Itu aja yang kita pegang. Jadi apapun ya. Iya. Memang yang ideal itu kan yang masker bedah ya, yang ada lapisannya 3 lapis itu yang ideal. Tapi kalau karena nggak bisa didapat, artinya terbatas, ya lebih bagus apa yang kita punya sebagai masker, ya itu kita lebih bagus kita pakai. Oke, berarti udah kejawab ya tadi. Kalau misalkan diselipin sama tisu lebih baik, tapi kalaupun misalkan ada keterbatasan tisu atau gimana, yang penting pakai masker, gitu ya. Iya. Oke deh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah berkumur air garam bisa mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh? Iya. Nggak bisa ya. Bahkan berkumur Listerin, ya. Tahu saya nggak perlu sebut merek ya. Obat kumur itu yang untuk gargle itu ya. Tadi udah disebut dong, gimana? Nah,
Obat kumur yang tip gitu ya. obat kumur yang ada aja yang biasa kita pakai ya dari merek-merek tertentu itu aja nggak bisa mencegah si virus corona di tenggorokan ya, nggak bisa mematikan, apalagi air garam ya. Artinya dia nggak segampang itu gitu dia. Prinsipnya si corona kalau sudah sampai di tenggorokan ya dia bakalan infeksinya, kalau misalnya imun kita lagi drop pasti dia akan lanjut ke paru-paru. Mau kita kumur pakai air garam atau mau kumur obat-obat kumur yang lain ya, itu tetap ada dia. Oke, oke. Jadi sebenarnya mau berkumur pakai air garam setiap keluar rumah atau habis makan pun itu sebenarnya nggak berpengaruh banyak ya tentang corona ini. Iya. Oke. Kalau gitu next question. Nah, tadi ada yang nanya juga, kebetulan sama nih pertanyaannya. Semprot disinfektan terus di rumah nih, terus-terusan semua disemprotin disinfektan, itu perlu nggak sih sebenarnya? Iya. Kalau terus-terusan itu nggak perlu sebenarnya ya. Prinsipnya itu kan disinfektan sendiri itu kan zat kimia. Artinya kalau kita rutin misalnya beberapa hari sekali ya, atau beberapa minggu, 1 minggu sekali, artinya kita kan juga terpapar sama zat kimia tersebut. Nah, itu kan pasti akan ada potensi penyakit lain. Ya, minimal sesak napas lah kita minimal. Nah, prinsipnya disinfektan yang disemprot itu nggak perlu rutin. Karena bukan disinfektan dengan rutin disemprot di rumah yang bisa menjaga kita nggak kena corona, bukan. Tapi kita sendiri, individunya. Nah, tetap patokannya gitu, hygiene ya, hygiene dan hygiene. Nomor 2 ya imun, daya tahan tubuh kita yang kita jaga. Jadi disinfektan itu malah nanti kalau terlalu sering atau rutin ya, beberapa hari sekali, malah akan ada potensi penyakit lain ya, karena terpapar zat kimia tersebut. Oke, ini tolong ya, mungkin mama saya nonton, jangan disemprot terus sama disinfektan ya, ntar saya batuk-batuk loh. Ya soalnya emang kerasa sih dok ya, habis disemprot disinfektan tuh langsung kayak nyesek gitu loh, langsung masuk ke dalam hidung tuh langsung gak enak gitu. Tuh, ya udah pasti, udah pasti. Iya, udah pasti kayak obat nyamuk aja. Saya balik ke baygon tadi ya. Itu aja kan bisa bikin sesak napas kan. Kita kan harus tinggalin ruangan dulu ya. Nah, coba bayangin disinfektan yang untuk COVID nih, itu kan dia punya uap itu kan lebih lagi ya daripada obat nyamuk ya misalnya. Nah, coba bayangin itu terus-terusan beberapa hari sekali ya. Ya udah pasti akan bikin akibat ke saluran nafas kita lah, minimal ke situ lah. Pasti udah akan ada efeknya. Oke, iya katanya sengaja biar nggak ngabisin beras. Kok tahu gitu ya saya makannya banyak ya. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh nggak sih teman atau saudara berkunjung ke rumah? Boleh, boleh. Tapi untuk apa gitu sekarang ini berkunjung? Artinya gini ya, kalau masalah berkunjung itu sebisa mungkin dihindari gitu. Bukannya kita larang nggak boleh berkunjung ya, boleh aja kalau memang ada yang emergensi. Artinya ya memang harus berkunjung ya gitu. Ya itu kan masing-masing beda. Tapi prinsipnya ngapain gitu kita sekarang berkunjung ya, karena kita kan artinya dari luar ke rumah saudara kita itu aja udah berpotensi membawa virus. Nah, kita kan harus mikirin juga gitu orang yang mau kita kunjungi kan. Jadi kita nggak bisa istilahnya cuek gitu ya. Boleh-boleh aja kalau memang ada yang emergensi, tapi ya kita mungkin memperlengkapi diri kita dengan masker ya. Habis itu kita cuci tangan dulu atau hand sanitizer, pokoknya hygiene ya. Nah, tapi lebih baik dihindari. Karena kan ya saat sekarang ini ya kita berdoa lah, nggak akan lama ya. Ya daripada kita nanti hanya gara-gara 1 kali kunjungan, misalnya ke rumah orang tua kita yang udah
usia 60 tahun atau 70 tahun, kita nggak tahu dalam perjalanan kena COVID, nanti orang tua kita itu kena COVID kan yang ada lebih menyesal ya. Jadi kalau memang nggak perlu sekali, nggak emergensi ya nggak usah. Lebih bagus ya kita stay di rumah lah. Kita artinya prinsipnya menjaga interaksi dengan orang lain itu lebih jarang. Karena dengan kita lebih jarang berinteraksi, harapannya kan rantai penularan COVID-nya itu bisa terputus ya. Kita kan nggak tahu, bisa aja dari kita kan salah satu faktor yang memutus rantai itu. Gitu. Oke, jadi kalau bisa sih dihindari. Cuman kalau emergency banget, ya silahkan asal dilengkapi oleh masker. Dan kalau bisa ya cuci tangan terus gitu ya. Oke. Soalnya sebentar lagi mau lebaran nih dok, jadi agak deg-degan juga ya kalau misalkan nggak bisa ketemu sama keluarga gitu. Iya, ya nggak apa-apa lah kan berkorban sekali-sekali. Artinya kan ya mudah-mudahan ini kan nggak sampai 1 tahun lah kondisi seperti ini ya. Dengan kita menjaga tetap stay at home itu kan harapannya rantai pemutusan COVID ini cepat gitu. Karena kan si COVID ini kan ini self-limiting disease ya. Dia artinya penyakit yang akan hilang sendiri. Nah dengan kita lebih jarang kontak, jadi akhirnya penularan juga menurun dan seiring dengan waktu kan akan hilang ya. Sesudah itu kan kita bisa beramah tamah ketemu dengan keluarga ya. Ada yang nanya nih dok, kalau misalkan kita pergi keluar luar untuk refreshing, tapi naik mobil, itu gimana? Aman nggak dok? Maksudnya sendirian gitu di mobil atau gimana? Mungkin sama keluarga mungkin ya, tapi serumah mungkin, terus dia naik mobil, terus jalan-jalan nih keliling kota gitu, cuman nggak keluar dari mobil tuh gimana? Aman nggak? Iya, itu sebenarnya ya gini ya prinsipnya. Jadi kita di dalam mobil pribadi pun itu kan ada faktor risiko tuh kategori. Kalau pernah lihat itu kan ada 3 kategori tuh. Yang kalau misalnya kita di keramaian itu kategori terinfeksi, kemungkinan kena yang merah itu yang berat. Ada yang kategori sedang. Kalau kita misalnya di mana di mobil itu tetap ada potensi, tapi dia kategori yang ringan ya. Nah terlepas dari itu, sekarang kan kita juga nggak bisa keliling-keliling sembarangan juga ya khususnya di Jakarta ya, karena kan terkait PSBB ini. Pasti kan akan ditanyain tuh, ngapain atau tujuannya apa. Nah di mobil juga kan harus diatur posisi duduk mana yang boleh diisi, mana yang harus kosong ya. Kalau pernah lihat gambarannya, depan cuma boleh 1, belakang cuma boleh 2, tengah kosong ya. Artinya sih ya ngapain juga keliling-keliling ya kalau menurut saya ya. Kan juga nggak ada yang perlu dikunjungi ya gitu. Terus kedua, bahan bakar juga habis ya. Boros kan sekarang ekonomi juga kan lagi terkena impact ya masalah COVID ini. Jadi artinya ya kalau memang harus keluar jalan-jalan ya resikonya itu pasti ada. Ya, tapi mungkin kategorinya ringan. Ya, tapi kita harus pertimbangkan masalah peraturan pemerintah juga. Masalah PSBB ya, masalah duduk di dalam mobil juga gimana. Nanti kalau tiba-tiba kena razia kan akan ada sanksi juga kemungkinan dari pemerintah. Ya. Risiko tetap ada, risiko. Oke, resiko tetap ada, cuman terbentur juga sama peraturan pemerintah yang PSBB ya. Oke, jadi lebih baik sih tetap stay aja di rumah ya, gitu. Jangan kemana-mana. Oke, kalau gitu kita lanjut ke, ini juga banyak tadi yang nanya nih, tentang vitamin. Sebenarnya vitamin apa sih yang paling baik dan paling efektif dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh di saat ini? Dan dosisnya, kira-kira dosis yang terbaik nih yang kita konsumsi sehari itu apa? Berapa? Ya, kalau vitamin itu semuanya baik ya, semua vitamin bagus untuk tubuh. Nah, tapi khusus vitamin 1 ini itu dipakai untuk terapi dari COVID. Nah, itu vitamin C. Nah, vitamin C itu salah satu terapi yang lagi dipakai nih kalau lagi di rumah sakit untuk pasien-pasien yang udah positif COVID, salah satunya vitamin C dosis tinggi. Itu bisa sampai beberapa gram ya dosisnya.
Nah, kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu di apa hasil penelitian ya itu bisa menghambat pertumbuhan dari si virus tersebut di dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanya vitamin apa yang terbaik, kalau saya anjurannya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sih vitamin C. Nah, dosisnya berapa itu kan kita harus sesuaikan ya antara anak sama dewasa ya. Kalau dewasa ya kebutuhannya ya kita pakai yang normal aja. Maksimal satu hari itu bisa 500 miligram atau sampai 1 gram. Nah, patokannya itu kan nanti kalau kita beli vitamin itu kan ada dosisnya dalam satu tablet atau dalam satu kemas kaplet itu ada berapa miligram. Nah, standar yang dijual sih 500 sampai 1000 miligram. Nah, itu boleh dikonsumsi sampai 1000 miligram lah setiap hari. Tapi dengan catatan semua obat atau vitamin yang kita konsumsi itu kan diolah di ginjal. Nah, jadi air putihnya tetap harus dijaga ya. Tetap satu hari itu kebutuhan air putih 2 sampai 3 liter itu harus terpenuhi. Nah, kalau pada anak-anak itu ada juga dosisnya. Jadi kita juga nggak bisa kasih dosis terlalu banyak juga. Ya, takarannya antara 120 sampai 300 miligram ya. Itu ada kalau yang kemasan untuk anak-anak kan ada yang bisa di chewable itu yang dikunyah ya. Nah, itu kan bisa dilihat tuh di takaran kemasan satu sediaan itu satu kemasan itu berapa dia kandungan miligramnya. Jadi setengah dari dosis orang dewasa aja yang secara umum atau aman ya yang dikonsumsi. Oke, ini kebetulan banget nih. Fits ID ada nih jual vitamin C dari Kimia Farma. Coba aja langsung search vitamin C di www.fits.id. Harganya cuma 30.000, isinya ada 100 tablet. Gratis ongkir lagi, pakai kode voucher gratis ongkir. Jadi boleh Fits people yang lagi nonton kalau butuh vitamin C langsung dibeli di Fits ID karena kata dokter Untung yang paling oke untuk saat ini menangkal virus-virus COVID ini adalah vitamin C. Oke. Yeah. Tadi ada yang nanya nih dok tentang empon-empon. Empon-empon tuh kayak jamu-jamuan gitu kali ya, jamu-jamuan jahe, kunyit, kayak gitu. Buat Iya, iya. Ya nggak ada masalah. Silakan aja dikonsumsi, itu kan herbal ya. Kayak jahe itu kan ya saya tahu empon-empon itu kan ada jahe dan teman-temannya lah di dalam. Artinya itu semua nggak ada yang bertentangan dengan tubuh kita, jadi nggak ada masalah kita konsumsi. Silakan aja dikonsumsi, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti dengan kita mengkonsumsi itu kita udah pasti bebas-bebas gitu ya, artinya ya udah pasti kebal nih, enggak ya. Bahkan kita mengkonsumsi vitamin dengan rutin pun, tetap kan kita harus jaga kita punya habit hygiene ya. Nah, itu tetap prinsip sih. Kalau masalah empon-empon atau apa itu kan makanan, minuman ya, itu kan semuanya yang baik, yang sehat, yang berguna buat tubuh kita, itu nggak ada masalah dikonsumsi. Oke, berarti tetap jaga kebersihan yang paling penting, cuman didukung oleh empon-empon dan vitamin-vitamin lainnya ya. Nah, ada yang ada pertanyaan juga nih. Vitamin C untuk anak 9 bulan apa ya, dok? Kalau yang untuk anak 9 bulan, itu biasanya 1 tahun ya, untuk ukuran anak-anak ya. Oh, untuk jadi minimal 1 tahun? Iya. Oh, jadi sebelum 1 tahun disarankan untuk tidak minum vitamin C? Kita nggak ada kemasan yang untuk anak-anak ini di bawah 1 tahun. Jadi yang dijual itu belum ada untuk yang biasanya untuk yang 1 tahun ya. Jadi itu dosisnya bisa pakai alternatif aja, misalnya buah ya, pakai buah jeruk ya, itu kan bisa. Tapi kalau untuk yang kemasan-kemasan dijual itu belum aman untuk di bawah 1 tahun. Nah, jadi maksud saya di situ, ya vitamin C bagus untuk di bawah 1 tahun, tapi yang kemasan-kemasan dijual bebas itu rata-rata untuk 1 tahun ke atas ya, 2 tahun ke atas. Nah, kalau untuk yang di bawah 1 tahun sih lebih bagus pakai buah, misalnya pakai sari jeruk disendok ke mulutnya ya, ke anak tersebut.
Oke deh kalau gitu. Berarti ada baiknya untuk yang 9 bulan tidak mengkonsumsi vitamin C yang beredar di pasaran dulu, tapi diganti dengan vitamin C alami dari buah. Iya. Eh, Kalau misalkan, ini juga saya pengen tahu banget nih. Selama ini COVID-19 kan dikatakan bahwa tidak ada vaksin maupun obatnya. Belum ada vaksin maupun obatnya. Perawatan apa yang diberikan kepada pasien yang berhasil sembuh nih selama ini? Iya. Jadi tadi ke pasien-pasien yang lagi sakit, tadi salah satu terapinya udah disebutin vitamin C ya. Dosis tinggi itu bisa sampai beberapa gram ya, beberapa belas gram lah. Nah, kemudian ada obat lain yang kita dengar itu kayak obat anti malaria ya, obat antivirus. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan obat antibakteri ya, golongan-golongan tertentu ya. Nah, artinya sih kalau mengacu ke terapi yang sekarang itu lebih ke arah evidence based medicine istilahnya gitu. Jadi pengobatan yang berdasarkan bukti yang sudah ada. Tapi itu sendiri bukan obat buat si COVID ya, karena memang belum ada sampai sekarang yang spesifik buat COVID. Tapi dari pengalaman yang dulu, kasus-kasus yang mungkin dari awalnya di Wuhan ya sampai negara-negara lain, itu dengan penggunaan obat-obat tersebut, itu ternyata angka perbaikannya lebih baik daripada nggak diterapi dengan obat-obat tersebut. Nah itulah kenapa masih diterusin gitu terapi tersebut, karena mengacu ke evidence based medicine istilahnya gitu ya. Nah tapi cara kerjanya sendiri itu kalau kayak obat anti malaria itu kan memang menghambat replikasi atau pertumbuhan dari si parasit. Kalau antivirusnya juga gitu, dari virus-virus influenza ya misalnya. Nah tapi terlepas dari itu sih nggak khusus ya buat COVID. Jadi untuk penelitian akibat dari obat itu sama si COVID, saya sih masih belum terupdate ya, apa gitu cara kerjanya gimana sampai dia bisa lebih baik terhadap penyembuhan kalau dia udah terkena COVID. Tapi terlepas itu angka fatal dari COVID kan masih tetap terjadi. Nah, artinya tetap obat itu nggak spesifik untuk COVID, tapi berdasarkan pengalaman yang ada yang lalu-lalu, itu dia angka kesembuhannya lebih baik. Nah, ditambah juga dengan vitamin tadi ya. Tapi secara garis besar si COVID itu kan self-limiting disease. Jadi kita patokannya di situ, self-limiting disease artinya penyakit yang akan membatasi diri sendiri. Nanti dia hilang sendiri seiring dengan waktu. Jadi yang penting sih dalam pengobatan itu suportif ya. Suportif itu artinya yang untuk mendukung hidupnya si penderita. Nah, misalnya karena dia terserang di paru-paru, itu oksigen wajib diberikan ya. Nah udah gitu mempertahankan imunnya dengan berbagai macam obat-obat, itu ada imunoglobulin atau yang lain-lain ya. Nah, artinya seiring dengan waktu, kondisi tubuhnya si penderita kita pertahankan tetap stabil. Nah pada saat si virus hilang, nah dia akan pulih sendiri. Oke, berarti yang penting sistem imunnya sendiri kuat ya dalam selama pengobatan itu. Perawatan itu ya. Baik. Berarti ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya udah kejawab sih sebenarnya apa yang paling faktor utama dari kesembuhan pasien COVID-19. Berarti imunnya sendiri ya dok? Iya. Jadi pokoknya prinsipnya itu si COVID itu self-limiting disease. Artinya dia seiring dengan waktu akan hilang sendiri. Nah, yang penting kita jaga daya tahan tubuh kita. Misalnya kita terkena COVID tapi gejalanya ringan. Nah, itu kan biasa dianjurinnya kan isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi kita jangan takut, jangan panik, jangan stres. Prinsipnya COVID-nya itu akan mati sendiri, akan hilang sendiri. Nah, jadi tetap kita jaga imun kita, daya tahan tubuh kita. Istirahat yang cukup ya, makan makanan yang bergizi, vitamin ya. Artinya dengan imun kita baik, otomatis seiring dengan waktu kondisi kita stabil dan si virus akan hilang sendiri pada waktunya nanti gitu. Oke, baik. Kalau begitu sudah terjawab nih. Tinggal pertanyaan terakhir. Kira-kira prediksinya
kapan COVID-19 ini bisa hilang dari Indonesia? Saya pernah baca itu update-nya ya. Jadi ada sekelompok peneliti dari Indonesia ya. Itu dia mengacu ke angka dari atau logik ya dari peneliti di luar negeri. Nah, jadi kalau kita mengikuti anjuran pemerintah dengan disiplin yang benar-benar disiplin, itu sih diprediksi sekitar Juni ini akan bisa stop lah angka positif COVID-nya ya, menurun lah, paling nggak menurun drastis. Tapi kalau kita masih nggak nurut sama pemerintah, artinya kita masih tetap keluyuran ya, masih tetap mumpung nggak ke kantor ya, jalan-jalan kemana-mana, nggak ada keperluan, tetap interaksi, rajin berkunjung ke saudara atau rekan, itu malah bisa sampai September katanya. Lama banget. Bisa lama. Iya, iya. Jadi prinsipnya itu, semakin kita kurangin kontak, otomatis kan akan menurun penularannya. Nah, kembali ke sifatnya si COVID, itu kan self-limiting disease. Nanti kan pada waktunya akan hilang sendiri seiring dengan waktu. Jadi prediksinya begitu, kalau kita disiplin ya bisa Juni lah, katanya begitu ya hasil penelitiannya. Kalau kita nggak disiplin ya bisa sampai September. Ya, Kalau contohnya disiplin kan aja Juni gitu. disiplin aja Juni, karena ini kan lagi kalau angka grafik itu ini lagi menuju puncak-puncaknya nih sekarang. Kalau secara grafik ya, nah, makanya semakin kita disiplin, ya mungkin puncaknya nggak sampai terlalu tinggi, bisa lebih cepat turun ya. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Tapi ya kalau kita nggak disiplin ya mungkin ini belum sampai puncaknya, mungkin masih bisa beberapa bulan lagi. Nah, makanya itu bisa sampai lama ya, bisa sampai September mungkin katanya seperti itu. Oke. Nah, makanya sebaiknya Fits People yang nonton atau teman-temannya, keluarganya semua dibilangin, tolong banget ikutin anjuran pemerintah untuk disiplin supaya Juni ini udah selesai ya COVID dari Indonesia ya. Udah bye, udah gak usah datang-datang lagi gitu. Ya, Mbak Jasmine, aku ada lihat nih, ada pertanyaan nih. Apa tuh? Mau tanya dong, kalau rapid test itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin prosesnya. Udah tadi ini ya. Udah, itu udah lama dok komennya nih, coba-coba. Coba kita lihat lagi. Udah nggak ada pertanyaan lagi sih terakhir-terakhir ini. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dok, pesan-pesan sebelum kita akhiri live perbincangan hari ini nih untuk these people yang nonton. Ya, jadi kita prinsipnya kita harus tahu dulu dasar dari kondisi sekarang ya. Bagaimana cara penularannya, sifat si virus ya. Artinya sifat si virus itu self-limiting disease, seiring dengan waktu akan hilang sendiri. Nah, kedua, penularannya itu bagaimana? Dengan kontak. Artinya kita nggak kontak ya nggak akan ada penularan. Nah, terus ketiga, bagaimana sih yang harus kita fokus ya? Jadi daya tahan tubuh kita yang nomor satu paling penting. Semakin kita imun kita bagus, semakin kita bisa nggak jadi sakit berat. Jadi kita mungkin lebih fokus ke mencari fakta yang sebenarnya daripada kita bingung atau termakan berita yang nggak jelas ya, yang bikin kita panik. Akhirnya kita jadi bertindak yang macam-macam atau bingung atau ya macam-macam lah, efek yang kurang bagus ya. Nah, jadi mungkin saya lebih menekankan cari fakta gitu. Jadi cari yang benar apa. Kalau dia nggak terverifikasi beritanya, lebih bagus kita nggak usah baca atau kita dengerin ya. Nah, tapi fakta itu yang harus kita cari. Dengan kita tahu fakta, dengan kita tahu apa yang benar, kita pasti akan lebih tahu harus bertindak apa, dan kita juga lebih tenang menghadapi ini ke depannya gitu. Oke, ini ada aduh tinggal waktu sebentar lagi habis nih dok. Kalau gitu nanti kita akan umumkan pemenangnya di Instagram Story ya, yang paling oke 3 orang kasih pertanyaannya.
Terima kasih banyak untuk Dokter Untung udah datang, udah live sama kita. Terima kasih dan terima kasih Fits People udah standby dari tadi.